Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang budiman, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ini kita masih bisa bersilaturahim walaupun dalam dunia maya, namun kebahagiaan atas rahmat Allah ini insya Allah kita rasakan bagi kita semua. Salawat dan salam tercurahkan pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ya Rasulullah yang ketika menyambut bulan Ramadan itu dengan sepenuh hati, sepenuh niat, dan sepenuh kebahagiaan. Apapun ujian saat itu serasa hilang dalam menyambut bulan yang luar biasa itu. Dalam perjalanan Rasulullah tentu ujian jauh melebihi kita saat ini. Beliau yang dikejar-kejar beserta seluruh umatnya. Beliau yang harus hijrah. Beliau yang hanya makan 3 hari 1 kali. Begitu tinggi ujian beliau. Dimusuhi oleh paman-pamannya sendiri. Tentu ujian kita tidak seberapa. Namun ketika sudah menyambut Ramadan, dengan luar biasa seakan segala ujian itu tidak apa-apanya dibanding rahmat Allah yang akan digerojokkan di bulan suci ini. Pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita sebuah kisah di zaman Rasulullah, kisah yang sangat luar biasa, yang banyak menginspirasi umat Islam yang berusaha teguh dalam perjalanan melewati onak dan duri kehidupan ini. Sebuah kisah dari Bani Ghifar, anak kepala suku yang bernama Jundub bin Junadah bin Sofyan. Suku Ghifar adalah suku Quraisy dengan profesi utama adalah sebagai penyamun, sebagai perompak. Jika ada khalifah pedagang, sangat biasa pedagang itu dirampok oleh suku Ghifar. Junadah sebagai pemimpin suku saat itu tentu bergelimang harta. Maka ketika amanat kepala suku ini diberikan kepada anaknya yang bernama Jundub, maka anaknya ini mewarisi harta yang luar biasa. Tetapi anehnya Jundub ini mempunyai keistimewaan. Harta rampokan sering ia bagi ke fakir miskin. Sering dia itu tidak mengambil dan seluruh anak buahnya seluruh menghabiskan. Perjalanan lama ia lakoni sebagai penyamun. Hingga suatu saat terdengar kabar rahasia bahwa di Mekah telah ada seseorang yang menyiarkan secara diam-diam saat itu sebagai nabi. Maka Jundub menyuruh adiknya untuk meneliti ke Mekah. Ada apa? Benarkah sosok nabi telah lahir di bumi Mekah? Adiknya kemudian menyelidiki ke Mekah dan benar. Walaupun diam-diam dia bisa tahu bahwa ada sesosok yang mulia yang mengajarkan untuk melakoni hal-hal yang hak dan menjauhi hal-hal yang mungkar. Hal itu disampaikan kepada kakaknya, tetapi itu belum memuaskan Jundub. Diutuslah lagi adiknya, memberikan informasi tambahan, tetapi masih tidak memuaskan Jundub. Akhirnya
sang pemimpin suku yang telah mewarisi tahta dari Junada ayahnya itu mendatangi Mekah. Di sana lewat wasilah Sayyidina Ali bertemulah Jundub dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru sekali Rasulullah menyampaikan ajaran awalnya, Jundub langsung berikrar untuk menjadi Muslim. Begitu luar biasa. Kemudian Rasulullah berpesan untuk kembali ke sukunya dan tetap merahasiakan keislamannya hingga nanti terdengar kabar kemenangan umat Islam di Mekah, maka Jundub diperbolehkan untuk menemui Rasulullah kembali. Betul, ketika terdengar kemenangan Rasulullah bersama umat Islam saat itu, Jundub kemudian menyampaikan kepada sukunya bahwa dia akan memeluk agama Islam dan meninggalkan tahta sebagai kepala suku. Tentu umatnya tidak terima. Ada kisah yang lain menceritakan proses pertaubatan saat itu di depan sukunya, karena dalam khasanah agama klasik, ciri orang yang bertaubat itu ketika menunjuk sesuatu emas itu akan menjadi emas. Maka salah seorang yang mau memahami itu dari sukunya mencuri simpanan emas dari Jundub yang ditaruh di bawah tikar tidurnya. Setelah dicuri, warga dari Jundub tadi bilang kepada sang pemimpin suku, saya menerima kamu keluar dari Ghifar dan memeluk Islam dengan syarat seluruh hartamu berikan kepada kami. Maka Jundub pun dengan lapang dada menyampaikan, silahkan diambil. Itu hartaku semua, emas-emasku semua ada di bawah tikar. Maka dibukalah tikar itu, dan betul di situ ada emas-emasan. Padahal sahabatnya tadi sudah mengambil emas itu. Ketika yakin bahwa ketika ditunjuk di situ ada emas, itu emas betulan. Padahal sebelumnya sudah diambil. Dia yakin bahwa yang dilakukan Jundub benar-benar taubatan nasuha. Maka diizinkanlah dia meninggalkan Ghifar menuju Mekah, bertemu Rasulullah, mengikuti peperangan-peperangan Rasulullah. Ada sebuah kisah yang menyentuh hati, sehingga saat itu keluar hadis futuristik dari mulut Rasulullah yang akan mencandra kehidupan Jundub. Dalam sebuah perjalanan panjang, Jundub menemukan mata air. Ketika diambil, dia mencicipi mata air itu, luar biasa nikmatnya. Kemudian diisi penuhlah bejana dia, dan dia bersumpah dia tidak akan meminum air di bejana itu sebelum Rasulullah meminumnya. Maka dikejarlah rombongan Rasulullah di tengah terik matahari yang luar biasa, sendirian beliau mengejar. Ketika dari kejauhan Rasulullah nampak ada sesosok sendirian datang, Rasul langsung sadar, inilah Jundub. Nah, ketika Jundub datang dalam kondisi letih, haus luar biasa, lalu mengacungkan bejana penuh air, Rasulullah heran, ini bejana penuh air, kenapa kau tidak minum? Lalu diceritakanlah betapa nikmatnya air ini, dan dia bersumpah tidak akan meminumnya sebelum Rasulullah meminum. Saat itulah Rasulullah bersabda, engkau datang Islam sendirian, berjalan sendirian, dan besok akan meninggal sendirian. Sabda Rasulullah itu luar biasa, karena Jundub hidup
hingga para sahabat menggantikan Rasulullah sebagai khalifah saat itu. Hidupnya mengasingkan diri karena tidak tahan melihat bangsawan-bangsawan saat itu yang mulai ada yang menumpuk kekayaan. Disampaikannya surat At-Taubah tentang siksaan-siksaan mereka yang suka menumpuk-numpuk emas dan perak. Tapi banyak yang tidak menghiraukan, sehingga ia mengasingkan diri. Penguasa setempat juga tidak suka, dan ketika meninggal dia juga sendirian. Tetapi kemudian sesuai hadis Nabi, ada kelompok orang Irak yang lewat yang akan merawat jenazah itu. Siapakah Jundub? Dialah yang terkenal dengan sebutan Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ketika masa susah, dia hanya memakan yang cukup bagi dia, selebihnya dia bagikan. Abu Dzar Al-Ghifari ketika masih menjadi penyamun, dia hanya mengambil yang cukup, selebihnya dia bagikan. Abu Dzar Al-Ghifari ketika Islam sudah mencapai kejayaan, ketika melewati kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman, ketika zaman Sayyidina Utsman, para pemimpin-pemimpin negara saat itu sudah mulai hidup layak, Abu Dzar tetap mengambil yang cukup baginya, selebihnya ia sedekahkan. Sosok Abu Dzar Al-Ghifari inilah sosok yang dicontoh oleh Kiai Dahlan beserta murid-muridnya, sehingga murid termuda Kiai Dahlan saat itu yang bernama Kanjeng Raden Haryo Hajid menyatakan bahwa mazhab Kiai Dahlan adalah mazhab Abu Dzar Al-Ghifari, dan itu terbukti. Kiai Dahlan adalah sosok kiai pengusaha. Beliau juga ASN karena beliau adalah abdi dalem kerajaan saat itu. Sebagai ketib amin atau khotib kepala di Masjid Agung saat itu, beliau mendapatkan gaji sebesar 7 gulden, masih ditambah usaha batiknya bersama istri beliau. Tetapi demi dakwah, kita tahu betul sejarahnya, apa yang beliau miliki ketika beliau meninggal. Hanya tinggal rumah tanpa perabot yang mewah. Semua diberikan. Bahkan biasa beliau menanggung hutang dari pergerakan perserikatan kala itu. Maka di akhir hayatnya, di tengah keluarga inti beliau, beliau berpesan, hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Ini pesan beliau terhadap keluarga kandungnya, bukan kepada umat atau warga perserikatan saat itu, bukan. Jadi ini jangan disalahpahami. Bagi guru-guru Muhammadiyah, bagi dokter-dokter PKU, mari kita bekerja secara profesional. Kita mendapatkan salary yang selayaknya kita dapatkan. Ini khusus pesan beliau terhadap anak-anaknya. Maka ini paling pas adalah bagi para pimpinan. Maka di Muhammadiyah tidak terkenal anak mewarisi amal usaha yang telah dirintis oleh ayahnya. Tidak ada amal usaha Muhammadiyah yang luar biasa besar ini dengan aset yang triliunan ini yang kemudian diwarisi oleh anak turun Kiai Dahlan, tidak ada. Semuanya milik perserikatan. Jika ada anak turun yang menjadi pimpinan, maka dia jadi pimpinan tanpa digaji. Jika ada anak turun yang menjadi dosen di Muhammadiyah, maka dia bekerja secara profesional
tapi bukan untuk memiliki. Itulah semangat Abu Dzar Al-Ghifari yang masih akan menjadi tauladan hingga yaumul akhir insya Allah, bahwa Islam itu tidak menganjurkan bermegah-megahan. Bagi orang kaya di Islam, itu anjurannya adalah supaya berbaginya itu banyak, bukan untuk bermegah-megah. Orang miskin di Islam mendapatkan tempat yang mulia, bukan untuk merepotkan yang lain, bukan, tetapi untuk menjaga kewaraan, kehati-hatian, supaya hisabnya ringan. Maka dalam Islam, hukum kesetimbangan yang betul adalah yang kaya itu memperhatikan yang miskin, supaya hisabnya di yaumul hisab besok itu ringan. Dan yang miskin itu tidak bermaksud merepotkan yang kaya, supaya hisabnya besok di yaumul hisab juga ringan. Bukan yang kaya memberi kepada yang miskin supaya hidupnya normal, dan bukan yang miskin tidak menularkan penyakitnya kepada yang kaya. Ini tentu contoh yang bodoh. Di Islam tidak seperti itu. Maka dalam Islam, yang kaya harus banyak syukurnya, berbagi, hitung persentase. Maka Islam itu cara menghitung berbagi adalah persentase. Bukan memberikan 10 juta yang dianggap orang banyak padahal tabungannya miliaran, tapi berapa persentase dari yang dia miliki. Dan yang miskin banyak sabarnya, karena percayalah, setiap rezeki tidak akan pernah ada yang terlambat dan tidak ada yang salah alamat. Maka pemirsa yang budiman, kita merasakan betul bahwa nasib kita tidak seperti Abu Dzar Al-Ghifari. Mayoritas dari kita insya Allah tidak Islam sendirian. Kita terlahir dari keluarga yang Muslim. Mayoritas kalau di Indonesia insya Allah seperti itu. Kita juga dalam menimba ilmu tidak sendirian, tidak sembunyi-sembunyi seperti Abu Dzar. Dan insya Allah kita juga tidak hidup sendirian, bahkan mati sendirian seperti Abu Dzar. Maka syukur dan sabar kita perlu makin kita pertebal, makin pertebal, makin pertebal. Di tengah corona ini, di tengah usaha yang sangat terpuruk ini di semua lini, tidak menjadi alasan kita untuk terus berbagi dan terus berbagi. Jika kemarin kita memberikan 100.000 di usaha yang lancar, itu biasa. Jika saat ini kita masih istiqomah dengan 100.000, itu menjadi luar biasa. Maka mari, ini insya Allah ujian yang sebentar, sangat sebentar dalam perjalanan hidup kita. Walaupun berbulan-bulan, namun insya Allah ini sebentar. Maka jangan sampai diri kita dihinggapi perasaan-perasaan yang melemahkan. Jangan sampai kita putus asa. Jangan sampai kita merengek. Jangan sampai kita mengeluh. Allah jauh lebih pemurah dari ujiannya. Rahmat, nikmat Allah masih jauh lebih banyak daripada musibah yang dihampirkan kepada diri kita.
Ini hanya peringatan kecil bagi kita, supaya kita mawas kembali, supaya kita sadar kembali, apakah dalam perjalanan hidup kita ini kita kurang syukur, apakah dalam perjalanan hidup ini kita kemarin terlalu sering mengeluh, apakah dalam perjalanan hidup ini kita kemarin masih sering merepotkan. Saat inilah kita tata ulang, kita ikhlaskan untuk berbagi. Sebagai penutup, la yismu pelupuh, insya Allah sekuat tenaga berikhtiar istiqomah menyalurkan donasi untuk menyampaikan mereka yang berat. Mari kita berfastabiqul khairat. Di tengah ujian ini, jangan berhenti kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Tetap tunaikan kewajiban zakat 2,5% kita tunaikan. Di bulan suci ini jangan sampai terlambat. Jangan menunggu mendekati Lebaran. Lebaran pasti akan banyak kebutuhan. Kita bisa khilaf. Sedekah pun masih layak kita sampaikan. Masih layak kita sampaikan. Kita lihat barang-barang kita di rumah. Masih banyak yang kita bisa untuk berbagi. Kita infakkan. Semoga dengan kita tetap berbagi, keluarga kita aman. Sesuai hadis yang diriwayatkan Baihaqi, bencana tidak akan pernah mampu melewati sedekah. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.